Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Khani fid din wa khati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin karya Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullahu taala. Kita masih di pembahasan tentang gelaran-gelaran ahli bid'ah terhadap ahli sunnah yang tujuan mereka untuk menjauhkan manusia dari kebenaran yang ada pada ahli sunnah, atau untuk membuat orang lari dari pemahaman-pemahaman yang benar yang ada pada ahli sunnah, yang mereka ahli bidah ini menyelisihinya. Di antaranya pada pembahasan yang lalu, beberapa aliran, misalnya Jahmiyah, menamakan ahli sunnah, menggelari ahli sunnah dengan musyabihah atau mujassimah juga bisa. Lalu tanda ahli bid'ah dari kalangan Qadariyah menamakan ahli sunnah dengan mujabirah atau mujbirah, ya. Dan sekarang ahlu bid'ah dari kalangan orang-orang murji'ah menamakan ahli sunnah dengan mukhalifah atau nuqsaniyah. Mukhalifah atau nuqsaniyah. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, wa alamatul murji'ah tasmiyatuhum ahla sunnah mukhalifatan wa nuqsaniyatan. Dan tanda orang-orang murji'ah menamakan ahli sunnah itu dengan mukhalifah dan nuqsaniyah. Mukhalifah yakni kaum penyelisih, maksudnya menyelisih mereka, ya, menurut persangkaan mereka di atas kebenaran. Artinya ahli bidah itu menganggap diri yang paling benar, ya, sehingga menganggap ahli sunnah itu kaum yang menyimpang. Dan juga di antara nama julukan yang mereka sematkan kepada ahli sunnah adalah nuqsaniyah, artinya kaum yang mengurangi. Artinya ahli sunnah mengatakan tentang iman itu bertambah dan berkurang. Ketika dikatakan bertambah dan berkurang, maka ahli sunnah itu dianggap kaum kurangiyah. Kurangiyah ya, nuqsaniyah, ya. Berarti di sini menunjukkan orang-orang murjiah itu tentang iman, menurut orang-orang murjiah tentang iman bertambah berkurang tidak? Ketika orang murjiah mengatakan ahli sunnah itu kaum yang mengatakan iman berkurang sehingga disebut kurangiyah atau nuqsaniyah, berarti kesimpulannya isyarat menunjukkan kaum murjiah apa tentang iman, berkurang atau bertambah menurut mereka? Tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi kesesatan murjiah itu double dalam masalah iman. Satu, tidak memasukkan amal kepada penamaan iman, jadi iman itu tidak perlu amal. Yang kedua, kesesatannya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya, dalam iman kan ada 3 kelompok. Yang pertama Khawarij, yang mengatakan iman itu adalah seperti ahli sunnah tentang masalah amal, yaitu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan, yakni keyakinan hati, ucapan lisan, amalan anggota badan, seperti ahli sunnah dalam konsep ini, namun la yazid wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi sesatnya Khawarij tentang iman itu adalah mengatakan iman itu qaulun wa amal, namun tidak bertambah, tidak berkurang. Iman itu satu kesatuan. Nah, adapun Murji'ah, iman itu dua dia sesatnya berarti. Yang pertama tidak memasukkan amal terhadap pendapatan iman,
Lalu yang kedua, apa sesatnya Murji'ah? Mengatakan bahwa amal bukan bagian dari iman. Ya, kita baca apa penjelasan dari Syekh di sini. Wal murji'atu summu murji'atan minal irja. Dan kaum Murji'ah itu dinamakan Murji'ah diambil dari kata al-irja. Al-irja wa huwa at-ta'khir, dan maknanya adalah at-ta'khir, artinya mengakhirkan. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Jadi Murji'ah disebut Murji'ah itu diambil dari kata al-irja yang artinya mengakhirkan. Ya. Wa akhiruna murjauna li amrillahi. Ya, seperti dalam surah Taubah ayat 106. Li'annahum akharul a'mal. Karena orang-orang Murji'ah itu mengakhirkan amalan. Ya, mengakhirkan amalan, falam yudkhiluha fi musamman iman. Tidak memasukkannya amal itu terhadap penamaan iman. Jadi Murji'ah itu dalam konsep iman artinya orang atau kaum yang tidak memasukkan amal terhadap iman. Berarti apa iman? Ya macam-macam mereka. Ada yang mengatakan cukup di hati, ada yang mengatakan cukup di lisan, ada yang mengatakan cukup mengenal saja. Ya. Fa summu Murji'ah, maka dinamakan dia Murji'ah. Pada pembahasan yang lalu, Murji'ah itu banyak sektenya, namun yang masyhur 4 ya. Yang pertama Jahmiyah, Al-Murji'ah Al-Gulah disebutnya. Murji'ah yang ekstrim, yaitu Jahm bin Safwan Jahmiyah, yaitu yang mengatakan al-iman huwa al-ma'rifah, iman itu mengenal Allah saja. Man ya'rif Allah fa huwa mu'min, yang kenal Allah dia mukmin. Nah, ini konsekuensinya berarti iblis kenal Allah, mukmin berarti konsekuensinya. Ya, orang-orang kafir mengenal Allah, mukmin. Maka inilah Murji'ah yang paling rusak, yang paling ekstrim, yang mendefinisikan iman cukup dengan ma'rifatullah. Yang kedua, Murji'ah yang dikenal di sekte Murji'ah adalah yang disebut dengan Al-Karamiyah, itu pengikut Muhammad bin Karam, yang mengatakan iman itu al-qaulu bil lisani faqat wa lam yusaddiq biqalbihi. Iman itu katanya cukup mengucapkan di dalam lisan walaupun tidak dibenarkan oleh hati. Ini berarti konsekuensinya orang-orang munafik apa? Orang-orang munafik berarti mukminin. Karena orang munafik mengatakan dengan lisannya dan kufur dalam hatinya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, yang ketiga Murji'ah itu dalam konsep iman adalah Asy'ariyah, yang mengatakan bahwa iman at-tasdiqu bil qalbi faqat. Iman itu cukup membenarkan dalam hati saja. Orang yang telah membenarkan dalam hati dia mukmin. Ya. Dan di sini konsekuensinya sangat buruk sekali ketika banyak orang yang melakukan dosa dan maksiat dengan beralasan iman cukup di hati. Ada orang tidak sholat, nggak apa-apa tidak sholat karena iman di hati. Wanita nggak pakai jilbab nggak apa-apa karena yang penting menjilbabi hati. Ini rusaknya konsekuensi dari yang menyatakan iman cukup di hati. Dan yang keempat yang dikenal dengan Murji'atul Fuqaha, yaitu iman itu syai'an. Iman itu dua hal saja, yaitu an-nutqu bil lisan wa i'tiqadun bil janan. Itu mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan hati saja. Nah, itu Murji'ah Fuqaha itu dinisbatkan kepada para ulama ahli fikih negeri Kufah yang digawangi oleh imam atau gurunya Imam Abu Hanifah, yaitu Hamad bin Abi Sulaiman namanya. Termasuk Imam Abu Hanifah termasuk yang berpemahaman irja dalam masalah iman. Makanya kata para ulama, masalah akidah itu sepakat sesama ulama ahli sunnah, ya, kecuali masalah iman saja. Kecuali masalah iman. Ada khilaf di situ, yaitu Imam Abu Hanifah menyelisihi jumhur ulama salaf atau ulama ahli sunnah pada zamannya itu. Namun sebagian ulama, di antaranya Syekh Muhammad Al-Khamis atau Al-Khumais atau Al-Khamis, beliau menyatakan ketika memberi komentar dalam kitab Aqidah Tadmuriyah, kata beliau, Imam Abu Hanifah itu telah rujuk
Imam Abu Hanifah itu telah rujuk dari paham irja'nya. Ya. Namun para jemaah sekalian, walaupun Imam Abu Hanifah misalnya belum rujuk sekalipun, tetap beliau tidak dikatakan sebagai ahli bid'ah. Kenapa? Kenapa Imam Abu Hanifah tidak disebut sebagai ahli bid'ah padahal dia menyimpang dalam konsep iman ini? Ya, termasuk masuk kepada Murji'ah karena Imam Abu Hanifah dan kelompoknya itu tidak memasukkan amal terhadap penamaan iman. Kenapa tidak dimasukkan dia ahli bid'ah? Jawabannya karena penyimpangan, kalau disebut sebuah penyimpangan bukan pada semua pokok-pokok agama, pokok-pokok akidah. Beda dengan yang namanya Jahmiyah, beda dengan yang namanya Karamiyah, Asy'ariyah. Adapun Imam Abu Hanifah hanya terkeliru di dalam masalah iman, itu pun sebagian mengatakan ulama rujuk. Ya, kalaupun tidak rujuk maka tetap Imam Abu Hanifah sebagai ulama ahli sunnah. Makanya mu'alif di sini pun menyatakan sepakat ulama tentang akidah, namun masalah iman saja. Ada khilaf. Siapa khilaf yang dimaksud? Imam Abu Hanifah. Yang mengatakan bahwa iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan. Ya. Adapun amal tidak dimasukkannya terhadap iman. Itulah 4 sekte Murji'ah yang masyhur. Namun banyak sekte-sekte mereka yang lain, namun yang masyhur 4 itu. Baik. Jadi Murji'ah itu penyimpangannya di dalam 2 hal yang pokok. Yang pertama tentang masalah iman, yaitu mereka yang tidak memasukkan amal terhadap penamaan atau konsep iman. Yang kedua, Murji'ah itu penyimpangan mereka dalam masalah hukum terhadap pelaku dosa besar. Ya. Yang kalau menurut Khawarij di dunia orang berbuat dosa dihukumi kafir. Yang kalau menurut Mu'tazilah orang yang melakukan dosa besar itu di dunia dihukumi tidak muslim, tidak kafir, tapi bimanzilah baina al-manzilatain. Menurut ahli sunnah orang yang berbuat dosa itu tetap mukmin pada imannya dan fasik karena maksiatnya, atau mukmin yang berkurang imannya. Itu menurut ahli sunnah di dunia. Jadi tidak dikafirkan, dan prinsip ahli sunnah tidak mengkafirkan orang Islam yang berbuat dosa besar di bawah kesyirikan, kekufuran, seperti berzina, main judi dan yang semisal, membunuh. Ya, itu prinsip agama kita ahli sunnah wal jamaah, tidak mengkafirkan. Khawarij kafir. Artinya kalau ada orang membunuh, ya, berbuat dosa lalu mati nggak taubat, itu di dunia diponis kafir, di akhirat kekal di neraka. Mu'tazilah juga sama, kalau di akhirat dia sama dengan Khawarij dalam pemahaman kekalnya di neraka dan masuknya di neraka. Namun di dunia tidak dihukumi kafir atau tidak dihukumi muslim. Terus yang ketiga, yang keempat, ini dia Murji'ah. Apa kata Murji'ah? Orang yang berbuat dosa menurut Murji'ah di dunia dihukumi mukmin yang sempurna imannya. Loh, kok sempurna? Bukankah dia berbuat zina, berdosa? Iya. Karena menurut Murji'ah dosa itu tidak mempengaruhi kepada iman. Kalau menurut antum ahli sunnah, pengaruh enggak dosa kepada iman? Sangat pengaruh. Bahkan ada dosa yang bisa melenyapkan iman. Namun dosa selain kesyirikan, kekufuran tidak melenyapkan iman, namun mengurangi keimanan. Yazid wa yanqus, itu akidah kita ahli sunnah. Jadi menurut Murji'ah mukmin sempurna imannya. Maka menurut Murji'ah ada sebuah kaidah mereka sangat ngawur sekali dalam masalah ini. Itu apa? Kata mereka, la taduru ma'al imani maksiyatun kama la tanfa'u ma'al kufri ta'atun. Artinya maksiat itu selama ada iman tidak ngaruh, sebagaimana ketaatan enggak manfaat kalau ada kekufuran. Ya. Demikian. Terus, fa idza ra'aita man yusamma ahla sunnah mukhalifah wa nuqsaniyah, maka kalau engkau melihat ada orang yang menamai ahli sunnah itu dengan mukhalifah, sang penyelisih, atau nuqsaniyah, ya,
kaum yang mengurangi, fa'lam, ketahuilah annahum murji, maka ketahuilah dia itu orang murji'ah. Nah, dan ini para jamaah yang paling penting poinnya di sini adalah ahli bidah itu ketika menggelari dengan gelaran-gelaran yang buruk kepada ahli sunnah itu tidak harus sama di setiap zamannya. Seperti di zaman kita, gelaran kepada ahli sunnah, ya, selain gelaran-gelaran yang dulu juga ada, misalnya mujassimah kepada ahli sunnah yang menetapkan nama dan sifat-sifat Allah, juga nanti akan muncul gelaran-gelaran yang lainnya. Itu tidak aneh. Seperti apa sekarang? Kalau sekarang seperti istilah Wahabi. Wahabi itu bukan pujian, ikhwan. Tujuannya apa? Untuk membuat orang itu serem, ngeri terhadap sebuah aliran yang namanya Wahabi. Jadi orang yang berada di atas sunnah, berpegang dengan sunnah Rasulullah, menjalankan sunnah, iltizam kepada agama ini, itu digelari dengan Wahabi. Itu bukannya pujian supaya orang ngikut, bukan, tapi justru supaya orang menjauh dari apa yang didakwahkan oleh para ulama ahli sunnah, sehingga disebutlah dakwah Wahabiyah, dakwah Wahabi, aliran Wahabi, Wahabi sesat, ya. Bahkan Wahabi itu lebih sesat dari PKI. Coba sampai gitu. Wahabi lebih sesat dari PKI. Yang mana PKI semua orang tahu tentang bagaimana rusak dan kejamnya PKI. Maka Wahabi pun suka membunuh orang, terorisme dan yang semisal, di gelaran-gelaran yang buruk. Dan itu sudah sunatullah, ya. Jadi tidak ada orang yang berpegang di atas sunnah, mendapat petunjuk itu bertabur kembang, bertabur bunga, berjalan di atas jalan yang indah, enak, laksana duduk di kasur empuk, tidak. Tapi harus ditukar dengan yang namanya ujian-ujian, bala, dan yang namanya gangguan-gangguan. Itu sudah sunatullah. Setiap nabi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syaitinal ins wal jin. Demikianlah kata Allah, kami jadikan setiap nabi itu ada musuhnya, dari setan golongan jin dan setan dari golongan manusia. Ya. Maka demikian pengikut para nabi tentunya sudah konsekuensi. Ya. Baik, adapun ahli bid'ah, siapa yang mengganggunya? Enggak ada yang mengganggu ahli bid'ah. Ya, bebas, mau ngapain saja bebas ahli bid'ah itu. Enggak ada yang mendemo, enggak ada yang membubarkan. Apa ada yang membubarkan pengajian ahli bid'ah? Enggak ada. Enggak ada istilah pengajian ahli bid'ah dibubarkan, enggak ada. Dibiarkan, ya, bebas. Tapi pengajian-pengajian ahli sunnah selalu diganggu, dibubarkan, enggak diberi izin. Jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia pun dipersulit. Antum kalau mau ngurus sesuatu, mengontrak rumah, ketika berjenggot celanan cingkrang itu dicurigai, nggak langsung diizinkan, dicurigai si iki apa alirannya ini. Pak RT ku nggak semudah itu gitu, terus langsung dicurigai. Tapi beda dengan orang yang mengontrak rumah tuh tatoan, rambut dikuncir, tatoane akeh sak badan, anting nang irunge no antinge, iki no antinge, langsung diizinkan, itu ndak curiga karena jelas akidahnya akidah ngawur, jelas gitu ya. Tapi yang jenggotan, yang cingkrangan, bojone cadaran, itu mesti hati-hati dulu, itu ndak sembarangan, dipersulit dan semisalnya. Ya, maka di situ pentingnya kita untuk bersabar, ya, di dalam menjalankan yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa ahlu sunnati yaquluna anna al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Sementara ahli sunnah meyakini dan menyatakan iman itu membenarkan dengan hati, menetapkan dengan lisan, mengamalkan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi ahli sunnah itu berprinsip iman itu dibangun di atas 5 pondasi. Pertama apa? Qaulun bil lisan. Yang kedua, wa amalun bil arkan. Yang ketiga, wa i'tiqadun bil janan. Yang keempat, yazidu bi ta'ati rahman. Yang kelima, wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Wal murji'atu bi jami'i tabaqatihim la yaqulun bidukhulil a'mal fi musammal iman. Kata beliau, sementara murji'ah di seluruh ini, tolong di garis bawah, antum yang punya kitabnya di garis bawah. Wal murji'atu bi jami'i tabaqatihim la yaquluna
bidukhulil a'mal fi musammal iman. Sementara Murji'ah dengan semua sektenya, mereka tidak menyatakan, tidak meyakini masuknya amalan pada penamaan iman. Itu satu, akidah Murji'ah. Ya. Lalu garis bawahnya wa kulluhum yaqulun, dan seluruhnya Murji'ah mengatakan dan menyatakan annal iman syai'un wahid la yazid wa la yanqus. Garis bawah benar ini. Dan semuanya sekte Murji'ah mengatakan iman itu adalah satu bagian, tidak bertambah dan tidak berkurang. Berarti Murji'ah double. Adapun Khawarij dalam konsep iman satu saja kan salahnya. Dengan ahli sunnah sama dalam posisi apa? Menyatakan amal. Jadi kalau Khawarij memasukkan amal terhadap iman. Bahkan di sini Khawarij sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Namun sesatnya Khawarij apa? Mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, tapi iman itu syai' wahid. Sama dengan Murji'ah dalam poin ini. Tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat bukan mengurangi iman tapi melenyapkan imannya. Itu Khawarij. Ya, itu Khawarij. Perhatikan lagi. Kenapa mereka tidak mengatakan iman bertambah dan berkurang? Li'annal imana at-tasdiq bil qalbi. Karena kata mereka, iman itu kan membenarkan dengan hati. Benar tidak kata mereka nih? Iman membenarkan dengan hati. Wat tasdiqu la yazid wa la yanqus. Sementara yang namanya pembenaran hati ya tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Mungkin bertambah boleh, berkurang enggak boleh. Karena kalau keyakinan berkurang itu namanya apa? Kalau keyakinan berkurang itu namanya kata mereka ya kufur lah, ragu-ragu berarti, enggak yakin berarti. Jadi al-amal huwa alladhi yazid wa yanqus. Sementara yang bisa bertambah berkurang itu adalah amalan kata mereka. Ya kan? Kata mereka kalau amal ialah ada orang yang semangat, ada orang yang kurang semangat. Kalau amal mungkin berkurang. Tapi yang namanya iman, yang namanya pembenaran dalam hati, maka tidaklah bertambah, tidak berkurang. Wal amal laisa minnal iman. Makanya amal bukan bagian dari iman. Ya masuk akal lah kalau enggak baca dalil. Makanya ikhwan, pendapat-pendapat ahli bidah itu terkadang kalau masalah masuknya akal, masuk akal. Sehingga seorang kalau hanya mengedepankan akalnya tanpa dalil akan rusak, akan bisa terkena syubhat ini. Makanya Imam Abu Zur'ah nanti di akhir bahasan dan Imam Abu Hatim dalam kitab ini ada bahasan wajib untuk menjauhi ahli bid'ah dengan tidak bermajlis dan juga tidak membaca buku-buku ahli bid'ah. Karena bisa jadi loh, bisa jadi orang akan terpengaruh. Ya karena mereka main logika sehingga kadang-kadang orang yang minim ilmu masuk logikanya. Seperti ini. Secara logika iya, kan namanya iman membenarkan dengan hati. Itu nggak boleh kurang. Karena pembenaran kurang berarti dia ragu. Yang kurang itu adalah amal. Makanya amal nggak masuk kepada iman. Itu kata mereka. Masuk. Falihada sumu ala sunnah nuqsaniyah. Oleh karena ini atau oleh karena itu mereka menamai ahli sunnah itu dengan nuqsaniyah. Ini orang atau kaum yang mengatakan iman kok bisa kurang gitu loh. Ya kalau bahasa kitanya kurangiyah ya istilahnya. Nuqsaniyah ini kurangiyah. Taib, li'annahum yaqulun, karena ahli sunnah mengatakan innal iman yazid wa yanqus. Karena bahwasanya iman itu kata ahli sunnah bertambah dan berkurang, dan itu ada dalilnya. Dalam Quran misalnya Allah mengatakan liyazdadu imanan ma'a imanihim wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jadi sifat orang beriman itu dibacakan ayat-ayat Allah bertambah dia imannya. Ya. Adapun dalil bahwa amal masuk ke dalam penamaan iman banyak juga di Quran. Yaitu dalilnya apa ikhwan? Betapa banyak Allah menggandengkan iman dengan amal yang menunjukkan berarti amal bagian dari iman. Illal ladzina amanu wa amilu sholihat. Yang lebih atau yang sangat jelas dan tegas tentang dalil bahwa iman bertambah berkurang
dan bahwasanya amal bagian dari iman adalah surah Al-Anfal, ikhwan. Surah Al-Anfal ayat 2, ayat 3. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Terus apa kata Allah? Ya. Allah mengatakan alladzina. Nah, disebut oleh Allah setelah itu orang yang melakukan salat, Allah yang mendirikan salat, mengeluarkan harta. Lalu Allah mengatakan ulaika, ya, mu'minuna atau ulaika alladzina, apa di akhir ayat? Orang yang mukminnya sejati, kata Allah. Jadi Allah gabungkan di situ antara iman dan amal. Di sini juga Mu'allif menyebutkan di antara contohnya, taib, li'annahum yaqulun, karena bahwasannya taib, kenapa mereka menamai ahli sunnah dengan nuqsaniyah? Kenapa tidak menamakan ahli sunnah dengan zaidiyah? Kan ya, cuman berkurang, tidak disebut ahli sunnah dengan orang yang suka menambah, tapi hanya nuqsaniyah, tidak disebut zaidiyah. Li'annahum yaquluna binuqsal imani wa ziyadatihi, karena ahli sunnah akan mengatakan iman berkurang dan bertambah, atau bertambah dan berkurang. Sementara kalau ziyadah ada dalam Quran, kata mereka. Li'anna ziyadata jabihal Quran, karena bahwasanya lafaz ziyadah bertambah iman ada dalam Quran. Qala ta'ala wa yazdadal ladzina amanu imanan, dalam surah Mudaththir. Ya, dan bertambahlah orang yang beriman, ya, bertambah orang-orang yang beriman, apanya yang bertambah? Imannya. Ini juga sebenarnya kan dalil. Kalau iman bertambah berarti bisa berkurang. Wa qala huwallazi anzala sakinata 'ala fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'imanihim. Dialah orang yang Allah turunkan ketenangan pada hati orang beriman agar supaya bertambah iman mereka bersamaan dengan iman yang ada pada mereka. Wa qala fa ammal ladzina amanu fazadathum, adapun orang yang beriman maka bertambahlah imanan wa hum yastabsyirun. Ini dalil-dalil menunjukkan katanya kalau ziyadah ada dalam Quran, ya, ada dalam Quran, sehingga mereka menamai ahli sunnah dengan nuqsaniyah, karena kata nuqsan enggak ada dalam Al-Quran. Walaupun mereka pun tidak menetapkan bertambah iman, tidak menetapkan bertambah iman atau berkurangnya iman, ya. Namun ahli sunnah dinamai nuqsaniyah, alasannya karena nuqsaniyah enggak ada dalam Quran. Jadi supaya ingin lebih menjelekkan lagi ahli sunnah dengan suatu nama yang nama itu enggak ada di dalam Al-Quran. Ammal murji'atu fayaquluna innal iman huwa tasdiq. Adapun murji'ah mengatakan iman itu membenarkan dalam hati saja, wa tasdiq la yazid wa la yanqus. Sementara yang namanya pembenaran itu tidak bertambah, tidak berkurang, enggak boleh. Kalau membenarkan itu bertambah berkurang berarti nanti orang itu ragu terhadap iman. Walihada qalu imanu ahli sama. Oleh karena itu mereka mengatakan, Murji'ah itu mengatakan apa? Imanu ahli sama wa ahli al-ardi wahid. Imannya penduduk langit dari kalangan malaikat dan imannya penduduk bumi dari kalangan orang-orang yang beriman itu sama saja. Ya, tidak ada perbedaan iman. Iman itu satu keadaan. Wa imanu afsakin nas, dan imannya orang yang paling fasik di antara manusia, wa abadin nasi syai'un wahid. Ini akidah Murji'ah. Imannya manusia yang paling fasik, pelacur, pezina, pemabuk, pencuri, itu sama dengan imannya ahli ibadah, sama dengan imannya ahli ruku', ahli sujud, sama. La yazidu wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang, ya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, fa wa tafawut bainahum innama huwa fil a'mal. Adapun perbedaan antara manusia satu manusia lain bukan dalam imannya tapi dalam amalannya. Wal amal laisat minal iman. Oleh karena itu amal bukan bagian dari iman. Jelas ya kenapa orang-orang Murji'ah mengatakan iman tidak bertambah tidak berkurang, itu dia alasannya. Nah, li'annal iman la yazid wa la yanqus. Wa summa ada sunnah nuqsaniyah liqaulihim annal iman yazid wa yanqus.
Jadi menurut Murji'ah iman tidak bertambah, tidak berkurang, sehingga mereka menamai ahli sunnah dengan nuqsaniyah, karena ahli sunnah meyakini iman bisa berkurang dengan sebab dosa dan maksiat. Baik, kesimpulannya, orang-orang ahli bidah dari kalangan kaum Murji'ah menamai ahli sunnah dengan sesuatu yang menyelisihi dengan mereka. Di antaranya apa? Ketika ahli sunnah mengatakan iman berkurang, maka disebutlah ahli sunnah itu kaum yang berkurang atau yang menyatakan kurang atau nuqsaniyah. Terus sekarang wa alamatur rafidah tasmiyatum ala sunnah nasibatan. Orang-orang Syiah Rafidah menamai ahli sunnah dengan nasibiyah. Nasibiyah artinya kaum yang menanamkan, menancapkan permusuhan kepada ahlul bait. Padahal antum kan tidak benci ahlul bait, tapi antum disebut oleh orang Syiah kaum yang benci ahlul bait. Pokoknya tidak masuk Syiah berarti benci ahlul bait. Itu konsekuensi yang batil. Taib Rafidah ya. Rafidah itu kata beliau, perhatikan di halaman 173. Ar-Rafidatu firqatun min firaqis Syiah. Rafidah itu adalah nama dari sekte Syiah, atau salah satu nama dari kelompok Syiah. Ya. Wa ta'ifatun min tawaifihim. Dan Rafidah itu salah satu, berarti kan ikhwan, salah satu sekte di antara sekte Syiah. Berarti Syiah itu yang umumnya itu Syiah. Nanti Syiah itu bersekte-sekte gitu loh. Nah, makanya ada Syiah Rafidah, ada Syiah Imamiyah, Syiah Nusairiyah, Syiah Mukhti'ah dan seterusnya. Jadi yang umumnya Syiah. Asy-Syiah li'anna Syi'ata ismun 'amun yashmalu jami'a firqihim. Karena Syiah itu adalah nama yang umum mencakup seluruh firqah Syiah. Ya. Wasummu Syiah, dan dinamai Syiah itu minat tasyayyu'. Diambil dari at-tasyayyu', yang makna tasyayyu' yaitu al-mail wal mahabbah. Artinya condong, cenderung, mendukung, cinta, pro. Pro ada apa? Ada pro. Antum tahu pro? Mendukung gitu ya. Dulu ada pro. Nah, ada pro Ali, ada pro Muawiyah. Syiah Ali, Syiah Muawiyah, dulu begitu. Jadi kalau begitu istilah Syiah itu tidak masalah. Dulu itu istilahnya baik-baik saja. Karena artinya Syiah itu artinya yang mendukung, loyal, cinta kepada kelompok Ali misalnya atau Muawiyah, tidak masalah dulu itu. Hanya sekedar itu. Nah, lalu berubah dia menjadi sebuah ajaran agama yang menyimpang. Li'annahum yamiluna fi mahabbatihim ila ahlil bait. Disebut demikian karena mereka condong memberikan kecintaan kepada ahlul bait. Baik, jemaah sekalian, kata Syekh hafizahullah, nahnu nuhibbu, kita mencintai ahlul bait. Kita mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu wajib. Bahkan orang yang tidak cinta Nabi dan keluarganya kafir, itu kita yakini itu. Ya. Kita mencintai Nabi, keluarganya dan para istri-istri Nabi. Lakinna la na'buduhum. Namun kecintaan kita tidak nyembah ahlul bait. Bahkan kita tidak nyembah Nabi Muhammad. Ya. Min dunillahi selain Allah. Wala naghlu fihim, tidak kita ekstrim berlebih-lebihan dalam mensikapi mereka. Bal nunziluhum manazilahum allati anzalahumullahu ta'ala bil adli wal insafi la bil hawa'i wa ta'assub. Namun kita menempatkan kedudukan mereka ahlul bait sebagaimana yang Allah telah tetapkan kedudukan mereka, dengan penuh keadilan, dengan penuh insaf, adil, hikmah, la bil hawa wa ta'assub. Bukan kita menempatkan kecintaan kita kepada ahlul bait dengan hawa nafsu dan fanatik. Nah, inilah. Jadi orang-orang Syiah itu mengaku mengklaim cinta ahlul bait dengan cara ekstrim, berlebihan mereka sampai menyembah ahlul bait. Ya, antum lihat mereka itu kalau minta tolong kepada siapa? Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Isfa' lana ya Husain. Ya, itu slogan mereka itu. Mereka kalau merayakan Arba'in atau merayakan Asyura,
Mereka kumandangkan syiar atau syair-syair atau nyanyian-nyanyian. Ya, kata mereka, Allahu Akbar, isfa' lana ya Husain. Allahu Akbar, isfa' lana ya Husain. Yang memberi syafaat itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Ya, isfa' lana, berilah kami syafaat wahai Husain. Meminta syafaat kepada Husain kepada Nabi Muhammad itu salah. Tapi kita meminta syafaat Nabi Muhammad itu kepada Allah, meminta syafaat Nabi Muhammad itu. Ya. Jadi meminta syafaat Nabi Muhammad itu kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad, apalagi kepada Al-Husain. Ya. Maka di sini Syekh dengan tegas mengatakan supaya manusia paham, orang Syiah itu orang yang nyembah Ahlul Bait, yang beribadah kepada Ahlul Bait, yang beristighosah kepada Ahlul Bait. Ya. Taib wa firaqus Syiah kama dzakara al-musannifuna fil firaq, dan firqah Syiah itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang menulis kitab-kitab tentang firqah itu semuanya 24 firqah. Semuanya 24 firqah Syiah itu. A'lahumun Nusairiyah. Ya. Yang paling rusaknya adalah Syiah Nusairiyah. Alladzina yaquluna, yang mengatakan innallaha halla fi Ali, bahwasanya Allah menitis pada Ali bin Abi Thalib. Nitis. Sebagaimana orang-orang Nasrani meyakini Allah itu nitis pada Nabi Isa. Ya. Summa, jadi yang paling sesat Nusairiyah. Lalu yang berikutnya yang sesat Al-Mukhti'ah namanya. Al-Mukhti'ah. Apa artinya? Alladzina khata'u Jibril hina arsalullahu bil wahyi. Al-Mukhti'ah ini mereka yang menganggap keliru terhadap malaikat Jibril saat diutus Allah menurunkan wahyu. Keliru, mukhti'ah. Harusnya kepada Ali wahyu itu diberikan, malah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mengatakan khanal amin, sang terpercaya Jibril itu telah berkhianat katanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi Syiah itu rusaknya banyak sekali. Ya, menganggap malaikat Jibril berkhianat. Taib. Terus summa, lalu yang lebih rendah lagi ar-Rafidhah. Ini dia. Wa summu Rafidhatan li'annahum rafadhu Zaid bin Ali bin Husain. Yaitu Rafidhah, disebut Rafidhah kenapa? Karena mereka menolak. Ya. Pada pembahasan yang lalu sudah ya. Disebut Rafidhah itu bisa bermakna mereka menolak Islam secara total, karena Islam hampir seluruh poin-poin pentingnya itu ditolak oleh Syiah. Kalau ahli bidah yang lain, ikhwan, mereka masih cinta para sahabat, ya. Ahli bidah yang lain menyatakan Quran adalah kitab suci, ya. Mereka masih menghormati para istri-istri Nabi. Itu ahli bidah yang lain. Kecuali Syiah. Syiah mengatakan Quran tidak terpelihara lagi, tapi Quran itu yang sekarang ini hanya sepertiga saja dari Quran yang ada. Lalu para istri Nabi dikafirkan, sahabat dikafirkan. Jadi runtuh pokok-pokok Islam dengan rusaknya akidah Syiah ini. Maka disebutlah mereka rafadul Islam, menolak Islam. Atau dengan makna yang kedua, mereka itu dianggap atau disebut Rafidhah karena rafadu Zaid bin Ali bin Ali bin Al-Husain. Mereka menolak Zaid bin Ali bin Al-Husain. Zaid bin Ali bin Al-Husain. Ini apanya Ali bin Abi Thalib? Zaid ini. Apanya Ali? Zaid. Cicit. Ya. Jadi Zaid anaknya Ali, Ali anaknya Al-Husain, Al-Husain anaknya Ali. Berarti apanya Ali bin Abi Thalib? Cicit. Nah, Zaid ini lama sa'alahu an Abi Bakrin wa Umar, ya. Kenapa ada sekelompok Syiah disebut Rafidhah saat itu? Mereka bertanya kepada Zaid. Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Abi Thalib, bertanya dia tentang Abu Bakar dan Umar. Kata mereka, "Ma taqulu fi Abi Bakrin wa Umar?"
wahai Zaid, bagaimana menurutmu tentang Abu Bakar dan Umar? Ternyata Zaid malah memuji-muji, ya, malah menghormati Abu Bakar Umar. Yang tadinya itu keinginan mereka itu apa? Zaid itu mencela, kalau bisa kafirkan sekalian Abu Bakar Umar itu, karena dia adalah dua berhala Quraisy. Bahkan dalam sholatnya orang Syiah itu ada doa khusus. Jadi orang Syiah kalau sholat itu ada doa khusus mencela, mencaci dua berhala Quraisy, melaknat dua berhala Quraisy. Itu harus itu. Kalau orang Syiah sholat itu harus itu, melaknat dua berhala itu. Apa dua berhala yang dimaksud? Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Nah ternyata Zaid malah memuji. Kata Zaid, aqulu huma wazira jaddi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lah Abu Bakar Umar itu adalah ya wazirnya kakekku, sahabat yang mulia dari kakekku, yaitu siapa? Kakekku maksudnya Rasulullah. Kan dia cicitnya Rasulullah. Atau apanya lagi? Ya, cicitnya Ali berarti ya, dia wazirnya kakekku Rasulullah SAW. Akhirnya mangkal mereka, farafadhu, akhirnya mereka menolak Zaid, wa yatruku, dan meninggalkan Zaid. Walamma tarakuhu wa rafadhuhu, ketika Zaid ditinggalkan oleh mereka itu, Zaid mengatakan rafadtumuni, kalian telah melakukan rafidah kepadaku. Jadi kalian telah meninggalkan aku, menolak aku, sehingga saat itu fasumur rafidah, dinamakan mereka rafidah. Ay minar rafdi wa huwa tark. Di Amerika kata rafdu artinya meninggalkan. Ya. Jadi ada beberapa sebab dinamakan rafidah. Yang pertama karena dia menolak Islam secara umum. Karena banyak akidah-akidah Islam, bangunan-bangunan Islam yang rontok dengan sebab mereka banyak menolak dari akidah-akidah tersebut. Yang kedua, menolak siapa tadi namanya? Zaid bin Ali bin Al-Husain. Ya. Ali bin Al-Husain. Ali ini yang dikenal dengan Zainal Abidin. Ya. Ali bin Al-Husain. Ali ini dikenal dengan Zainal Abidin. Nah, Zainal Abidin ini punya anak namanya Zaid. Maka Zaid inilah yang pengikutnya disebut Syiah Zaidiyah. Nah, yang kata para ulama, Syiah Zaidiyah ini yang lebih lebih ya sesat juga, tapi lumayan lah, ya, yang paling ringan kesesatannya. Taib. Terus, wa kanu qabla dzalika yusammuna al-khashabiyyah, dan mereka itu sebelumnya, Syiah Rafidhah itu sebelumnya dinamai dengan al-khashabiyyah. Taib, ada istilah Syiah Imamiyah. Nah, Syiah Imamiyah ini adalah Syiah Rafidhah juga. Yang dulunya mereka disebut Syiah namanya Khashabiyah. Khashab artinya kayu. Kenapa mereka disebut khashab atau kayu? Karena mereka yuqatilun, mereka itu berprinsip berperang itu harus dengan kayu. Wala yuqatil bisayf, dan tidak berperang dengan pedang. Kenapa? Karena berperang dengan pedang itu nanti ketika keluarnya Imam Mahdi Al-Muntadhar. Jadi Syiah Imamiyah atau Syiah Rafidhah ini, Syiah Imamiyah itu Syiah yang 12 imam, itu mereka meyakini Imam Mahdinya itu adalah imam yang ke-12, yang pada saat itu di tahun 260 ada, yakni Imam Mahdi ini saat bayi, ya saat itu masih bayi, dia masuk ke Sirdab, ke gua di Sirdab di Irak, itu menghilang, tidak keluar-keluar sampai sekarang. Dan nanti keyakinan mereka ini keyakinan ajaib, ya. Ini katanya nanti di akhir zaman akan keluar, dan itulah Imam Mahdinya. Ya, kita meyakini Imam Mahdi, ikhwan. Namun Imam Mahdi kita adalah Imam Mahdi sebagaimana dalam hadis Nabi, dengan ciri-ciri dia bernama seperti namanya Nabi dan seperti bapaknya Nabi, yaitu Muhammad bin Abdullah. Ya. Dan memang dalam hadis dia dari keturunan Fatimah. Ya. Sehingga orang-orang Syiah ini pada ngaku, termasuk diantaranya adalah bayi yang masuk ke dalam Sirdab itu pada tahun 260 sampai sekarang belum keluar. Dan mereka tunggu-tunggu, maka disebut Al-Mahdi Al-Muntadhar.
Nah, selama belum keluar Al-Mahdi tidak boleh perang pakai pedang, tapi dengan kayu. Ini ke akidah mereka. Disebutlah dia Al-Khashabiyah. Nah, walam yakhruj ilal an, dan Imam Mahdinya tersebut belum keluar sampai sekarang. Fa idza kharaja fa innahu yujahidu wa yuqatilu ahlas sunnah. Nanti kalau keluar dan akan berperang orang Syiah itu dengan Imam Mahdinya, nanti kita keluar memerangi siapa? Bukan memerangi orang kafir, Yahudi, Nasrani, bukan. Memerangi ahli sunnah. Memerangi ahli sunnah. Baik. Wa Rafidah ya'buduna alal bait. Ini dia. Orang-orang Rafidah menyembah, beribadah kepada Ahlul Bait. Fa tawassaluna bihi, mereka bertawasul kepada Ahlul Bait. Wa yad'unahum min dunillah, dan mereka meminta berdoa kepada selain Allah kepada mereka Ahlul Bait. Wa yas'alunahumus syafa'ah, dan mereka meminta syafaat kepada Ahlul Bait. Seperti tadi, isfa' lana ya Husain, isfa' lana ya Husain. Wa hada syirkun billah, dan ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yukaffiruna sahabah, mereka mengkafirkan para sahabat. Ila nafaran qalilan minhum, kecuali beberapa gelintir sahabat saja, di antara Miqdad enggak dikafirkan, ya tentu Ali bin Abi Thalib, ya. Wa takfiruhum, dan pengkafiran mereka kepada para sahabat konsekuensinya adalah takdzibun lillahi taala. Ini loh jemaah. Konsekuensinya adalah mengkafirkan, konsekuensinya mendustakan Allah. Bukan begitu? Allah kan memuji para sahabat, betul tidak dalam Quran? Ini malah dikafirkan, ya berarti mendustakan Allah. Li'anna Allah zakahum wa adalahum wa adahum al-jannah. Karena Allah mentazkiyah para sahabat, Allah menyatakan keadilan para sahabat, dan Allah menjanjikan surga kepada para sahabat. Wa man kadzdzaba Allah kafar, maka siapa yang mendustakan Allah berarti kufur. Lalu wa ya'taqiduna aidan anna al-Qur'an ghairu mahfuzin, dan orang Syiah ini meyakini bahwa Quran itu tidak terpelihara. Wa nahu dha'a wa lam yabqa minhum ila sulus wa dha'a sulusahu. Kata mereka Al-Quran itu yang tersisa hanyalah tinggal sepertiganya, dan 2/3 hilang. Wa hadza takdzibun lillah, dan ini mendustakan Allah terhadap firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sebenarnya kami yang telah menurunkan adzikra, dan kami pula yang menjaganya. Adzikra ini Al-Quran. Fa alamatur Rafidah, perhatikan ikhwan, dan tanda orang Syiah, tasmiyatuhum ahla sunnah nasibatan, mereka adalah menamai ahli sunnah dengan nasibah atau nasibiyah. Kenapa? Li'annahum nasabu, karena katanya mereka ahli sunnah telah menancapkan al-adawah, permusuhan, li ahlil bait, kepada ahlul bait. Jadi ketika antum menyatakan khalifah pertama Abu Bakar Siddiq, para sahabat adalah mulia, itu katanya memusuhi ahlul bait. Itu fitnah. Ya. Sama hanya sekarang. Ketika antum mengatakan misalnya kita tetap dianjurkan membaca salawat, memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu misalnya ada orang mengatakan ya, salawat yang tidak disyariatkan lalu kita larang. Apa kata mereka? Ini berarti tidak cinta salawat. Yang tidak merayakan maulid Nabi tidak cinta Nabi. Itu mesti begitu ahli bid'ah itu. Konsekuensi itu mereka buat. Ya kan? Antum masa disebutkan memusuhi ahlul bait? Apa antum benci ahlul bait? Kan tidak. Tapi ketika antum mengatakan para sahabat semuanya udul, khalifah pertama adalah Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali, itu disangkanya apa? Tidak cinta ahlul bait. Nah, kemudian wa illa fa ahlus sunnah yuhibbun. Namun ahlus sunnah mencintai, padahal ahlus sunnah mencintai ahlul bait. Wa yuwallunahum, dan mereka loyal kepada ahlul bait, lakinnahum la ya'budunahum, namun tidak cara dengan menyembah ahlul bait. Falamma kanu la ya'budunahum, perhatikan, ketika ahli sunnah tidak mau menyembah ahlul bait, maka orang Syiah mengatakan ahli sunnah itu adalah nasibatan. Lihat kata Syekh di sini, ketika ahli sunnah enggak mau nyembah ahlul bait, maka mereka menamai ahli sunnah benci ahlul bait. Mereka mengatakan ahli sunnah yang memancangkan permusuhan kepada ahlul bait. Oh, cilik men rek nulis rek. Dalam
apakah sekte-sekte Syiah yang telah disebutkan tadi saling berbeda dalam kesesatan mereka? Nah, berbeda. Jadi yang satu para rusak. Kalau Nusairiyah kan mengatakan Ali itu tetesan Tuhan istilahnya. Titisan, bukan tetesan, titisan. Ini Allah masuk kepada wujud Ali gitu. Itu Nusairiyah. Sehingga la ilaha illa Ali. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Ali. Ada lagi yang meyakini Ali itu yang mengatur alam semesta. Nah, itu kan Syiah yang, adapun yang Syiah yang Imam 12 atau Ar-Rafidhah tidak seperti itu terhadap Ali. Menyatakan Ali sebagai sahabat Ahlul Bait, bukan Rasul, ya. Bukan Rasul, dia Ali hanya sahabat Ahlul Bait yang berhak untuk menjadi khalifah, itu saja daripada Abu Bakar. Namun dia mengkafirkan para sahabat, ya. Kalau Mukhti'ah apa? Adalah yang meyakini Ali berhak menjadi nabi gitu loh. Namun Jibrilnya keliru, salah alamat. Itu kan berarti lebih rusak lagi daripada Ar-Rafidhah. Namun secara umum Syiah itu sesat dan kesatannya sangat parah. Apalagi Nusairiyah hanya yang sangat rusak, apalagi Al-Mukhti'ah tadi. Wallahu taala alam. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.